Mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan menghadapi tantangan dari pinjaman online adalah pengalaman yang cukup menantang. Seorang mantan DC lapangan berbagi wawasan dan tips tentang bagaimana cara menghadapi pinjaman online, terutama bagi mereka yang mengalami gagal bayar. Dengan berbagi pengalaman ini, diharapkan dapat membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan untuk tetap aman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menghadapi masalah gagal bayar atau keterlambatan membayar pinjaman online, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui dan dipahami. Pertama-tama, penting untuk diketahui bahwa jika kita gagal bayar pada pinjaman online, sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan. Hal ini karena secara hukum sudah ada aturan yang jelas dan terdaftar, serta terdapat undang-undangnya. Jadi, meskipun ada ancaman dari pihak penagih, kita tidak perlu terlalu cemas karena mereka sebenarnya hanya menjalankan tugas mereka. Tugas utama penagih adalah mengingatkan kita untuk segera melunasi utang. Mereka akan menggunakan berbagai cara dan strategi agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pinjaman tersebut. Namun, perlu diingat bahwa jika mendapatkan ancaman dari penagih, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Disarankan untuk tidak menerima atau mempercayai omongan mereka secara mentah-mentah, karena tujuan mereka adalah menagih utang dengan segala cara. Jika berhadapan dengan penagih yang tidak bertanggung jawab, ancaman yang mereka buat bisa membebani dan membuat kita stres. Oleh karena itu, saran utama dari mantan DC pinjaman online adalah memperbanyak membaca dan memahami aturan-aturan OJK, serta hukum terkait utang piutang. Dengan memperbanyak wawasan tentang hukum, kita bisa lebih tenang dan tidak mudah terintimidasi oleh ancaman penagih. Biasanya, ancaman yang sering mereka gunakan berkaitan dengan masalah hukum, seperti ancaman akan dibawa ke pengadilan atau dipenjara. Ancaman seperti ini seringkali membuat nasabah yang gagal bayar menjadi takut dan cemas, sehingga mereka terpaksa mencari cara untuk membayar utang dengan menggali lubang tutup lubang, yang pada akhirnya justru malah menambah beban mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk tidak mudah terintimidasi dan memperbanyak pengetahuan tentang hukum agar kita bisa lebih tenang menghadapi situasi seperti ini. Jika teman-teman merasa takut atau cemas, perbanyaklah wawasan terkait masalah hukum dan undang-undang. Dengan begitu, insya Allah teman-teman akan jauh lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh ancaman penagih. Selain itu, bagi teman-teman yang sedang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, tidak perlu terlalu khawatir jika DC lapangan datang ke rumah. Secara aturan, penagih tidak boleh mengambil barang atau uang kita. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyita barang atau mengancam kita secara fisik. Oleh karena itu, harap tenang dan jangan terlalu khawatir. Jika berhadapan dengan penagih, sikap terbaik adalah bersikap tenang dan pasrah. Biasanya, penagih akan malas berhadapan dengan orang yang sudah pasrah dan ikhlas, karena mereka bingung harus bagaimana lagi menekan nasabah untuk membayar. Jangan sampai teman-teman terjebak dalam situasi yang membuat stres dan akhirnya menggali lubang tutup lubang. Ingatlah bahwa tujuan mereka adalah menagih utang, bukan untuk menyakiti atau mengintimidasi kita. Terakhir, perbanyaklah wawasan dan pengetahuan tentang cara kerja penagih pinjaman online. Dengan begitu, kita tidak akan mudah tertipu oleh ancaman atau intimidasi mereka. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang sedang menghadapi masalah dengan pinjaman online. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.